ngobrol virtual bareng Auto Family. Ya, apa kabar para Auto Family semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga luar biasa. Ya, senang sekali hari ini saya Dahlia Nathan yang kembali menemani para Auto Family di Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family. Semoga semuanya tetap semangat. Yes, harus semangat. Bicara mengenai Ngopi 2000, ini adalah event virtual yang diadakan oleh Auto 2000 agar semakin dekat dengan para Auto Family bersama dengan Auto 2000. Dan selain para Auto Family bisa bernegosiasi dengan para wiraniaga kami dalam memilih mobil Toyota impian Anda, ya pasti juga ditemani oleh perbincangan ngobrol santai tapi berisi dan juga jadi sebuah saran untuk kita dengan topik-topik yang menarik. Nah, kali ini juga topiknya sangat luar biasa para Auto Family. Karena kita akan bicara mengenai tentang investasi. Nah, biasanya takut investasi. Tenang, yuk kenali aman dan juga mudahnya berinvestasi bersama dengan ahlinya. Dan nanti kita akan membahas tuntas dan bagaimana sih kira-kira kita bisa mendapatkan atau juga berinvestasi dengan cara aman dan juga tepat. Tapi sebelum kita akan masuk dalam pembicaraan dengan narasumber kita yang luar biasa sekali, saya juga ingin mengingatkan untuk para Auto Family di mana jangan lupa nih untuk bisa tetap klik like, comment, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar kalau ada video-video terbaru para Auto Family juga bisa langsung mendapatkan notifikasinya agar dapat menyaksikan video-video lainnya. Yes, langsung saja seperti janji saya di mana hari ini kita akan berbicara dengan seorang narasumber yang fresh. Fresh secara wajahnya, tampan, nah ya ini ada clue-clue ya. Tampan, muda, tapi wah sangat luar biasa. Langsung saja kita kenalan ya dengan narasumber yang sudah ada di samping saya yaitu Dennis SLL. Dimana ini adalah seorang founder of Sekolah Saham Indonesia. Selamat siang Dennis. Fresh sekali hari ini ya. Apa kabar kamu? Semangat. Harus semangat. Luar biasa dong tentunya. Oh tentunya luar biasa. Oke, sebelum kita masuk dalam sebuah perbincangan mengenai investasi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu sedikit mengenai Dennis gitu ya. Kegiatannya apa saja sih yang dilakukan selama ini? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin weekdays hari biasa gitu ya. Dari pagi biasa bangun mepet-mepet lah sama jam 9. Jam 9 itu seperti jam masuk kantor sebenarnya. Oke. Tapi kantornya itu di market di depan laptop. Oke. Kan market saham buka tuh jam 9 pagi. Jadi ya bangun jam 8.50, ke toilet bentar habis itu langsung trading biasa. Habis itu sampai 10.30 dan masuk ke sesi kedua jam 1 sampai jam 3. Habis itu udah sore nyantai-nyantai dikit, habis itu mulai bikin konten untuk edukasi sih. Jadi kalau weekdays kira-kira seperti itu. Jadi hari-harinya memang diisi dengan konten yang bermanfaat untuk bisa menginfluence banyak orang. Bagaimana cara berinvestasi juga gitu ya. Tapi memang kegiatan rutin sehari-hari yang dilakukan seperti itu. Iya. Nah tapi kalau kita mau ngomongin mengenai investasi mungkin bisa dikasih tahu atau juga tips gitu ya. Kisi-kisinya mengenai informasi dari investasi itu sendiri. Bagaimana sih sekarang kondisi dari pasar modal yang ada di Indonesia. Oke, Auto Family. Untuk ngomongin soal investasi ini kan sesuatu yang lagi hits atau booming banget ya, Lena ya. Mulai dari tahun 2020 khususnya ketika pandemi COVID masuk ke Indonesia. Orang-orang mulai nggak bisa keluar dari rumah, mungkin mencari kesibukan ya. Mulai masuk ke market, baik itu stock market, capital market, ataupun crypto market. Dimana banyak khususnya didominasi oleh generasi muda ya, Gen Z, millennials ya. Mereka mulai masuk ke market. Tapi tentunya hal ini menjadi sesuatu yang bagus gitu, berinvestasi. Maknanya bagus, tapi sayang sekali banyak sekali orang-orang yang masuk terjun ke dunia keuangan ini tidak memiliki tujuan. Karena mungkin ketika pandemi COVID-19 ya udahlah kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa kemana-mana, kita masuk ke market, kita trading untuk mengisi waktu tanpa adanya tujuan bahwa kita investasi ini sebenarnya untuk apa gitu. Apakah kita cuma ikut-ikutan orang lain, apakah kita cuma ikutin hype? Karena kalau kita masuk di 2020 kita masuk ke market ya, mungkin mendapatkan cuan gitu ya dari market itu bisa dikatakan mudah gitu. Berbeda dengan 2022, berbeda dengan saat ini. Nah, ketika kita melihat bahwa orang-orang yang masuk ke market ini di kondisi yang enak gitu ya, gampang dapetin cuan, tentu pasti wah ya udah gitu, kita di market enak, seneng gitu. Tapi ketika marketnya sudah mulai nggak enak, akhirnya mereka berhenti.
Dan sebenarnya investasi itu bukan seperti itu. Kita berbicara investasi tidak ada garis finishnya. Karena itu berbicara seperti kita belajar dalam kehidupan ini. Di sekolah kita belajar, di kuliah kita belajar, even dalam pekerjaan, dalam kehidupan semua kita belajar. Dan investasi itu sebenarnya bentuknya itu kan nggak cuma selalu produk keuangan. Contoh kita invest di kesehatan, kita olahraga, kita makan sehat untuk tubuh yang lebih sehat. 1 hari, 2 hari makan sehat, olahraga nggak mungkin badan langsung sehat. Tapi dijalanin sebagai lifestyle dalam waktu 5 tahun, 10 tahun dan even selamanya gitu kan. Nah itulah sebenarnya definisi dan konsep daripada investasi. Oke, jadi kalau boleh diambil kesimpulan kalau bicara mengenai investasi, pertama kita tuh harus tahu tujuannya dulu. Berinvestasi itu seperti apa? Itu yang paling penting justru. Itu justru yang paling penting. Mungkin ini juga yang menyebabkan dari beberapa orang takut berinvestasi kali ya. Benar. Karena satu mungkin tidak ada tujuan. Tapi ada nggak sih yang menyebabkan orang lain itu enggan atau juga takut berinvestasi karena alasan apa lagi gitu? Oke, kalau kita berbicara misalnya Lena ya, kita pergi ke atas, ini kan kita lagi di gedung yang lumayan tinggi, kita ke paling atas gitu ya, misalnya lantai 40, kita berdiri di ujung gitu ya, terus disuruh lompat-lompat ya. Kalau aku sih dibayar 10 juta suruh lompat-lompat di ujung gedung juga nggak mau gitu. Serem dong ya kan. Tapi kalau kita lihat, tahu kan anak parkur kan, itu kan ngeri banget kan, mereka lompat-lompat gitu kan. Beresiko nggak pertanyaannya? Beresiko. Pasti beresiko. Tapi udah pasti anak parkur itu lompat-lompat di ujung gedung sama aku yang lompat-lompat resikonya jauh lebih besar aku dong. Karena aku nggak ngerti, aku nggak mempelajarinya, aku nggak ngerti cara parkurnya. Nah itulah yang sama dengan halnya investasi gitu. Jadi ketika kita nggak ngerti, kita takut, ya kita pasti takut gitu kan. Kita nggak ngerti ini bentuknya apa sih. Kalau misalnya contoh kita beli stok, kita beli kripto, kita beli misalnya instrumen keuangan apapun, kita pasti nggak punya conviction gitu karena ya kita nggak ngerti, kita nggak memahaminya. Dan itu adalah menjadi salah satu alasan dan hambatan ya, khususnya orang-orang yang harusnya udah memiliki aksesibilitas gitu. Mungkin secara income mereka bisa sisihkan, harusnya bisa investasi, mereka bisa bikin akun misalnya untuk beli saham dan lain-lain, cuman mereka nggak memiliki knowledge-nya. Dan itulah nanti mungkin kita akan bahas di pertengahan ya mengenai banyak yang tertipu akhirnya masuk ke investasi bodong kan. Nanti mungkin kita akan bahas di pertengahan. Lebih dalam lagi gitu ya. Yang pertama adalah tadi kita udah bicara dulu mengenai harus tahu apa tujuannya gitu ya. Benar. Nanti di akhir acara juga mungkin akan menjadi sebuah penglihatan atau pencerahan untuk kita ya. Menemukan tujuan untuk berinvestasi itu sendiri. Betul. Yang kedua adalah knowledge. Kita juga harus mengerti sebelum kita memulai sesuatu. Betul banget. Oke, nah berarti kan bicara mengenai investasi ini kan sangat penting sekali gitu ya. Dan kalau bicara mengenai seberapa penting sih mengenai dari investasi dan sejak kapan sebaiknya kita itu sudah mulai berinvestasi? Oke, kalau kita ngomongin sejak kapan ya, waktu terbaik lah untuk kita memulai investasi. Aku selalu bilang bahwa waktu terbaik untuk Auto Family ya, untuk kita mulai investasi itu adalah sekarang gitu, sekarang juga. Cuman mungkin banyak sekali orang yang mengsalah artikan gitu. Oke, sekarang kita harus investasi, uang semua masukin all in dan akhirnya malah rugi, malah tertipu. Jadi bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah ketika memang kita sudah mengerti, kita lakukan investasi. Kalau misalnya belum, belajar mulai sekarang. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Investasi itu memiliki 3 sahabat baik, Lena. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah konsistensi. Modal, waktu, dan konsistensi. Mungkin yang kalau misalnya anak-anak muda kan nggak punya privilege, bukan anak orang kaya gitu kan, duitnya nggak banyak gitu, nggak punya modal. Tapi ketika masih muda itu punya waktu yang panjang banget. Ya misalnya masih umur 20 tahun, 30 tahun, ya mau pensiun umur 60 masih punya waktu 30 sampai 40 tahun. Nah itu adalah sesuatu modal yang sangat besar, nggak memiliki waktu. Jadi kalau ditanya kapan kita harus memulai adalah waktu terbaik adalah mulai dari sekarang. Ini adalah waktu yang paling tepat gitu untuk kita memulai. Tadi pertanyaan yang kedua apa? Lupa kepanjangan. Ya, jadi kan di awal kapan waktu yang tepat untuk memulai dan sejak kapan sebaiknya memang kita mulai. Tadi kan sebenarnya sudah dijawab juga ya. Kalau sejak kapan yang terpenting adalah sebenarnya hari ini atau sekarang juga gitu. Benar banget. Untuk dimulai yang pertama mungkin juga untuk mempelajari terlebih dahulu deh apa sih investasi yang mungkin akan kita geluti. Mungkin seperti itu ya. Oke, nah mungkin selanjutnya juga ini mengenai bicara mengenai pasar modal gitu ya. Seberapa mudah sih berinvestasi di pasar modal dan bagaimana juga untuk kita bisa menemukan instrumen investasi yang tepat untuk pasar modal itu sendiri? Oke, kalau kita ngomongin aksesibilitas ya mengenai cara investasi di capital market Indonesia khususnya, bisa dikatakan mudah sekali. Karena kalau misalnya kita ngomongin 10 tahun yang lalu ya dengan sekarang itu bedanya itu jauh sekali. Zaman sekarang kita punya smartphone,
punya rekening ya, kita bisa buka akun ya di sekuritas untuk beli saham itu dengan online gitu 1 kali 24 jam biasa udah jadi gitu akunnya. Dan yang paling keren, kita itu bisa mulai investasi dengan nominal 100 ribu, 200 ribu udah bisa. Which is anak SMA, anak kuliah yang mungkin dapat uang jajan ya, mulai dari kecil itu bisa banget. Jadi nggak ada alasan gitu. Mungkin kalau orang zaman dulu 10 tahun lalu berpikir bahwa investasi itu hanyalah cuman untuk orang yang kaya gitu. Orang yang punya banyak uang. Pada nyatanya di saat ini, di tahun khususnya 2020 sampai 2022 ya, 3 tahun ini, aksesibilitasnya itu sangat dipermudah gitu. Makanya kalau kita lihat juga berdasarkan data, pasar modal kita juga didominasi dengan anak-anak muda, Gen Z, Gen Millennials ya kan. Nah sehingga kalau ditanya, kenapa kok masih banyak orang yang nggak mulai investasi gitu? Padahal kan sebenarnya nggak ada alasan kan, asal ada smartphone, rekening, tinggal masukkan. Kita balik lagi ke literasi. Makanya di mana ini menjadi PR untuk edukator dan financial planner dan juga financial influencer di Indonesia khususnya untuk memperbanyak distribusi ya, tentunya edukasi kepada masyarakat. Karena nantinya kan perkembangan dan pertumbuhan Indonesia ini ya akan ditopang oleh Gen Z ini kan yang masih muda-muda. Dan salah satunya dengan mempelajari mengenai literasi keuangan. Seperti itu. Oke, apalagi akan memasuki juga yang namanya era digitalisasi. Benar, gitu ya. Dan ekonomi digital. Betul. Dan even Indonesia kan kita doakan bersama-sama ya di tahun 2045 juga akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Jadi kita semangat nih, apalagi masih muda-muda ya kan. Banyak belajar, mengerti akan literasi keuangan dan akhirnya bisa bawa Indonesia berikan kontribusi lah kepada negara ini. Iya, setuju banget. Nah, tapi bagaimana caranya upaya untuk kita bisa memasuki era digitalisasi ini untuk mengajak orang-orang lain juga berinvestasi gitu loh. Oke, karena kita ngomongin ini kan sesuatu yang mungkin masih dianggap kayak berbahaya gitu ya. Tentu misalnya kita berbicara dengan orang tua kita ya, kayak lu janganlah gitu investasi itu nanti judi lah atau enggak uang lu dibawa kabur dan sebagainya macamnya. Nah, kita berbicara memang di Indonesia sendiri kalau kita lihat ya berdasarkan data, kita berbicara mengenai 2 hal, literasi dan inklusi. Inklusinya terlalu cepat gitu. Tapi secara literasi terlambat. Kita lihat bahwa anak SMA, anak kuliah bisa main bisa invest atau trading kripto. Nah cuman kan pertanyaan tanda kutip nih, mereka beneran ngerti secara fundamental utilitas dan lain-lain mereka bisa invest atau mereka cuman spekulator gitu. Mereka melihat bahwa ini lagi rame nih, ya udah kita beli aja gitu. Ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan. Nah ini kan menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kalau misalnya ikut-ikutan mungkin banyak orang bisa, semua orang di sini bisa gitu kan, bikin akun beli gitu. Pertanyaannya mengerti nggak fundamental dan utilitasnya. Nah di sini kita melihat bahwa memang inklusinya terlalu cepat dan tidak diimbangi dengan literasinya. Oleh karena itu, misalnya nih ya, kalau Auto Family kan udah senang banget kan tiap minggu ada kayak gini edukasi, bisa belajar ya kan, dapetin akses informasi mudah masuk ya. Nah, jadi kita berbicara mengenai hal itu, kita sebagai anak muda tentunya melihat era digitalisasi ini kita harus lebih cermat gitu. Karena ketika akses informasi yang sangat mudah ya, yang pertama yang paling penting itu bukan berbicara soal cuan, soal dapat uangnya berapa, bisa jadi berapa. Tapi yang pertama kali kita harus lihat itu resikonya. Kita berbicara investasi kesehatan aja ya, mungkin secara risk udah sangat low risk gitu ya. Kita pergi misalnya main basket atau main badminton atau pergi ke gym, kita bisa mengalami resiko, misalnya cedera, keseleo dan lain-lain. Nah itulah investasi, apapun yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Dan biasanya investasi bodong itu ajaib. Dia menawarkan, oke, ini bisa cuan sekian persen, misalnya 30% per bulan. Bunganya tinggi gitu tinggi ya. Sekali, besar sekali, tanpa resiko sama sekali. Pasti cair, pasti aman. Nah ini kan udah mengerikan. Tanda kutip, berarti ini juga bisa menjadi hint gitu ya untuk kita bertanda tanya apakah ini investasi yang benar, apakah ini investasi yang baik. Oke, itu cuman satu. Permasalahannya adalah ketika pemula, investor pemula yang belum mengerti mengenai dunia keuangan dan dunia investasi, mereka berpikir bahwa wah gue punya uang misalnya nih 100 juta gitu kan, ya udahlah gue invest aja tiap bulan bisa dapat 30% ya, berarti kan 3 bulannya udah dapat 90 juta, total 190 juta beli mobil langsung, enak ya kan? Tahu-tahu setelah 3 bulan bukannya jadi mobil malah habis, iya kan? Sayang banget gitu kan? Karena memang banyak sekali orang-orang awam gitu ya yang belum mengerti, teriming-iming gitu akan yang dijanjikan return oleh investasi bodong itu. Yang kedua tentu dari investasi bodong sendiri kita lihat itu biasanya tidak terregulasi dan diawasi oleh lembaga di Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai perdagangan misalnya forex, komoditi itu udah pasti harus diawasi oleh Bapepti. Dan kalau kita berbicara mengenai misalnya saham, ya stok, emas, ya peer-to-peer lending itu harus diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah kalau misalnya dari legalitas sudah tidak jelas, dari iming-iming return yang terlalu besar, tidak jelas, habis itu dan juga biasanya ya mereka itu memiliki
sistem gitu, sistem atau yang biasa dikenal dengan skema Ponzi, dimana kalau kita invite ya kita bagian referral itu bonusnya bisa besar banget. Dan kalau kita udah melihat bahwa ini ada sesuatu yang nggak jelas, ada baiknya kita mulai mengecek ke misalnya ke financial planner atau misalnya ke lembaga yang memang ada di Indonesia, kita mengecek bahwa ini sebenarnya aman atau enggak nih. Nah kalau misalnya memang udah ketahuan ini nggak legal, ya jangan mau masuk dan taruh uang di sana. Gitu. Oke, jadi tips menghindarinya untuk para auto family gitu ya, diketahui dulu gitu apakah satu platform ini memang terdaftar pada lembaga yang seharusnya. Betul. Gitu. Jadi kalau memang ada return yang memang terlalu tinggi seperti yang dikatakan 30% lalu terdaftar, ya mungkin saja itu bisa terjadi gitu ya. Jadi ini mungkin tidak apa-apa untuk berinvestasi. Tapi yang pasti ada resikonya. Ada resikonya kalau tetap. Kalau tidak ada resikonya itu berbahaya. Berbahaya. Ya. Jadi kalau kayaknya semuanya kok smooth banget gitu dalam 3 bulan kayaknya udah bisa langsung mendapatkan, apalagi di bulan pertama biasanya suka bener tuh dikasih gitu dulu bunganya, pancingan dan kita mulai sibuk untuk mengajak orang-orang terdekat kita karena seperti agar bisa merasakan juga kebahagiaan ini gitu. Padahal yang harus dipastikan adalah kita mengecek dulu apakah lembaga-lembaga terkaitnya memang sudah ada dalam satu platform yang menawarkan investasi baik ini. Jadi kita bisa terhindar dari yang namanya investasi bodong. Benar sekali. Oke, kalau kita mau bahas sekarang juga satu persatu mengenai investasi apa sih yang paling baik atau juga cocok. Apalagi seperti yang Dennis katakan, kita harus memulai investasi dari sekarang. Tapi investasi yang mana? Ini kan terlalu banyak banget dan jadi membuat kita juga bingung ya. Mungkin kita bisa membahas dari setiap golongan gitu ya. Atau yang pertama untuk millennials. Ini investasi yang cocok itu apa sih untuk mereka itu? Oke, kita berbicara mengenai kalangan ya, misalnya millennials, Gen Z dan lain-lain. Aku bisa bilang bahwa tidak ada satu instrumen pun atau aset kelas yang bisa dikatakan terbaik. Karena kita berbicara mengenai investasi, kita berbicara mengenai sebuah seni yang cocok-cocokan. Secara simpel gini, secara simpel ya, analogi simpel banget ya. Aku ngertinya di saham, kenapa aku harus taruh duitnya banyak di kripto? Aku taruh banyak di saham. Misalnya Lena jagonya di kripto nih, ngapain taruh banyak di saham? Taruh di kripto dong. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita berbicara mengenai psychology of money. Ketika memang kita mengerti suatu instrumen, kita memiliki conviction, kita berani taruh banyak di sana, kita merasa aman, bisa tidur nyenyak, memiliki kualitas tidur, silakan taruh di sana. Dengan catatan kita mengerti. Kalau misalnya kita nggak mengerti, jangan taruh banyak di sana. Dan tentunya kita nggak mungkin taruh seluruh aset kita di satu instrumen. Tapi kita akan melakukan yang namanya diversifikasi. Kenapa kita harus melakukan diversifikasi? Kita balik sedikit ke pandemi 2020. Mungkin semua orang heboh, senang sekali stock market naik, kripto naik, cuan banyak. Banyak kok orang-orang yang misalnya dari biasa aja tiba-tiba langsung beli mobil baru, beli rumah baru. Karena kripto naiknya signifikan, bisa 20 kali lipat, 30 kali lipat. Stok pun juga sama. Kita berbicara 2022 semua berbeda. Kita melihat bahwa 2020 US market ya, di US the Fed melakukan yang namanya quantitative easing untuk mempercepat perputaran roda ekonomi. Dan yang terjadi tingkat inflasi meningkat, akhirnya mereka melakukan quantitative tightening ya, suku bunga ditingkatkan. Dan yang terjadi sampai hari ini mulai dari year to date ya, kita lihat ya dari Januari sampai bulan Juni ini US market udah turun berapa persen. Banyak saham-saham yang udah turun 50-60%. Kripto Bitcoin misalnya Ethereum dan lain-lain turun sangat signifikan. Termasuk juga saham Indo yang hari ini lagi koreksi nih, lagi berdarah-darah. Nah inilah yang perlu kita pahami bahwa tidak selamanya instrumen seperti saham, kripto dan lain-lain itu bisa naik secara konstan terus-menerus. Tapi ada kalanya mereka akan mengalami koreksi atau penurunan. Sehingga diversifikasi harus dilakukan ke aset yang lain juga. Misalnya contoh yang paling simpel ya, aku selalu gunakan, mungkin ini tadi untuk millennials ya. Kita gunakan pembagian menggunakan metode umur. Misalnya contoh ya, aku misalnya umur 23 tahun gitu ya. Kita guna diversifikasi secara simpel, 70 kan total berarti ada 100% ya. Berarti 23%-nya kita masukin ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap, dan 7%-nya kita masukkan ke saham misalnya atau sebagiannya ke kripto. Kurang lebih seperti itu. Gunanya apa? Yang 23% untuk mengamankan. Karena masih usia produktif ya udah berarti di saham, di stok atau di kripto bisa lebih banyak. Kita balik misalnya ada orang yang udah umur 60. Dia udah mau sudah pensiun gitu ya. Mau menikmati masa pensiun. Ya, kalau misalnya dia udah umur 60 bisa masukkan 60%-nya di obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Atau mungkin 70-80% juga nggak apa-apa. Jadi dibalik gitu ya. Kalau pada masa produktif seperti millennials seperti Dennis, kita harus lebih agresif. Lebih agresif, betul, jadi seperti berani mencoba gitu ya. Nah kalau misalnya udah umur 60-an kan memang sudah mau pensiun, waktunya menikmati
menikmati. Kita ambil passive income dari misalnya obligasi atau reksadana pendapatan tetap, 7% per tahun itu udah lebih dari cukup gitu kan. Nah jadi itulah sebuah seni yang dimana kita nggak bisa bilang yang mana yang paling bagus gitu. Tapi invest in what you know. Kayak gitu kurang lebih. Kalau untuk pekerja yang memang masih produktif tapi juga pengen punya simpanan di masa pensiun nanti. Nah itu yang baik apa investasinya? Aku selalu bilang ya khususnya untuk di sosial media biasa aku selalu bilang investasi yang terbaik sampai hari ini. Yang pertama adalah investasi kesehatan. Yang kedua investasi leher ke atas, baru investasi produk keuangan. Oke lah kita jago analisa saham, screening, kita jago kripto segala macam. Kalau nggak ada modalnya nggak bisa. Iya kan? Ya. Lena setuju ya, kita harus ada modalnya. Ya, Auto Family juga pasti setuju nih. Ya kita harus punya modalnya. Gimana cara dapat modal ya? Kerja, cari uang, mau misalnya hasil usaha, jadi karyawan itu nggak masalah. Semua bisa menuju tujuan finansialnya masing-masing. Yang penting kita invest leher ke atas, kita invest di skill. Hard skill kita, soft skill kita invest tujuannya supaya bisa make more money. Ketika kita bisa dapetin uang lebih banyak, otomatis kita bisa invest di produk keuangan lebih banyak. Dan itu adalah caranya. Jadi khusus yang masih bekerja ya, kita sisihkan, kita invest ke skill, tingkatkan skill kita. Lalu pas income kita meningkat, kita baru invest di produk keuangan yang paling simple aja. Misalnya di saham blue chip ya, atau misalnya di reksadana saham. Jadi sesuatu yang aman lah. Aman, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Dan tentunya sebenarnya ketika kita mau terus belajar, kita mau berjuang, pasti pelan-pelan kita bisa memahami dan akhirnya kita bisa invest mandiri di stok, nggak perlu mutual fund atau reksadana lagi ya kan. Seperti itu kira-kira. Keren banget sih, tapi kalau bicara mengenai tipsnya nih, boleh nggak sih dikasih tahu untuk para Auto Family juga tips berinvestasi? Menurut Dennis itu seperti apa? Tadi kan yang pertama adalah mengerti tujuannya. Mungkin di sini juga bisa dijelaskan bagaimana kita yang orang awam yang tidak pernah berinvestasi tapi tahu gitu loh, bisa menemukan tujuannya gitu, dan investasi yang lainnya sehingga kita juga mau belajar gitu untuk mendapatkan knowledge tentang investasi itu sendiri. Tipsnya silakan. Ini untuk Auto Family ya. Aku sering banget ditanya di keluarga, di pertemanan segala macam, kenapa lu suka banget sama investasi? Aku punya satu alasan terbesar ya kenapa aku harus investasi gitu. Oke lah kalau misalnya kita nggak mau punya rumah, boleh nggak, bebas kan pilihan orang, nggak mau punya rumah, nggak mau punya anak, boleh nggak, bebas lah, itu kan pilihan hidup orang, kita nggak bisa salahkan. Satu hal yang kita nggak bisa pilih dan kita harus lakukan adalah pensiun. Kenapa? Kita akan masuk ke usia non produktif di suatu saat nanti, kita nggak bisa bekerja tapi kita harus makan, bayar listrik, sewa rumah, beli obat-obatan, malah kan vitamin dan lain-lain itu perlu uang. Bills yang tidak bisa menanti. Bener atau juga sekali. Menunggu atau tahu kita ada uangnya atau tidak gitu ya. Ketika kita udah sampai at certain point, kita udah sampai di poin itu ya, kita nggak bisa bekerja lagi tapi kita perlu uangnya. Dari mana uangnya? Kita minta ke anak kita misalnya, ingat ya satu quotes yang bagus banget, orang tua kita bukan dana darurat kita, dan anak kita bukan dana pensiun kita. Jadi kita mandiri, siapkan sendiri. Kalau enggak nanti anak kita jadi sandwich generation lagi. Siapa yang mau kan jadi sandwich generation, iya kan? Nah, jadi kita siapkan sendiri untuk kita pensiun. Itu adalah alasan terpenting kenapa setiap orang harus melakukan yang namanya investasi. Karena setiap orang pasti makin tua dan mereka membutuhkan dana untuk bukan menikmati sih kebutuhan pensiun, dan juga kalau ada lebihnya untuk menikmati masa pensiun. Seperti itu. Nah itulah tadi tips yang begitu luar biasa dari seorang Dennis yang mungkin bisa diterapkan juga untuk para Auto Family. Dan sebelum kita juga nanti akan mengakhiri perjumpaan ini, saya juga ada informasi loh untuk para Auto Family. Ya Dennis sebentar ya, kayaknya ini informasi juga sangat penting, nggak cuma untuk Auto Family tapi juga buat Dennis. Yes, yang pasti hari ini juga kita akan menginformasikan untuk para Auto Family yang ingin memiliki kendaraan Toyota impian Anda, tipe apapun juga. Nah dapat melakukannya di mana bisa memilih dan juga melakukan pembeliannya di Auto 2000 terdekat. Jadi Anda silakan bertanya juga dengan para wiraniaga kami. Dan di mana semua kemudahan juga sudah ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Value Chain. Dan apa saja sih yang kita bisa dapatkan? Di antaranya adalah bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Company. Nah untuk asuransi juga dapat dibantu oleh asuransi Astra. Dan bagi para Auto Family yang mau tukar mobil lama menjadi mobil baru, ini juga dapat dibantu oleh Toyota Trust. Dan untuk para Auto Family sekalian yang orangnya sukanya praktis, nggak suka ribet. Nah, beli mobil di Auto 2000 sudah bisa online sekarang para Auto Family. Dan kalau mau tahu pakai apa sih? Pakai Digiroom aja. Karena showroom Auto 2000 ada di genggaman Anda. Kira-kira seperti apa sih caranya? Yuk sama-sama kita simak dalam video berikut ini.
Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 Digiroom, Toyota Showroom in your pocket. Yes, Auto Family, begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Auto 2000. Jadi untuk Auto Family yang ingin mendapatkan mobil impian Toyota Anda, bisa langsung ya datang ke Auto 2000. Nah, sekarang kita akan kembali berbicara dengan Dennis, di mana tadi juga sudah memberikan banyak tips dan juga apa sih investasi dan bagaimana cara berinvestasi dengan aman dan ternyata mudah. Nah, kali ini ya, Dennis, aku pengen menanya mengenai pribadi atau juga pengalaman kamu sendiri. Kamu sekarang kan usianya begitu muda gitu ya. Mungkin kita boleh tahu gitu, kamu mulai berinvestasi awalnya tuh di usia berapa? Di usia 16 mau ke 17. 16 ke 17. Apa yang membuat kamu memiliki satu minat untuk berinvestasi khususnya di saham gitu? Oke, jadi ini semoga bisa jadi pelajaran juga ya untuk Auto Family ya. Jadi pengalamanku pertama ini masuk itu sebenarnya ke forex market terlebih dahulu sebelum ke stock market. Nah, ketika masuk ke forex market itu jadi secara simpel kan dulu SMP gitu ya, jualan gitu ya, kumpulin uang ya sedikit-sedikit itu mungkin 2 sampai 3 tahun. Akhirnya ketika masuk ke SMA 2 itu kekumpul kurang lebih 50 juta. Dan 50 juta di SMA 2 itu adalah uang yang sangat besar sekali. Karena anak SMA 10 jutanya udah besar kan. Ini 50 juta di SMA 2 itu sangat besar sekali. Lalu aku mulai searching di internet gitu kan. Orang-orang kok lihat trading gitu di depan laptop gitu kok enak ya, duit masuk terus, mobilnya keren-keren ya, jam tangan mewah segala macam. Aku lihat kayak orang di luar negeri, enak banget gitu ya trading dapat uang gitu. Aku juga pengen dong dapetin uang dari trading. Iya, trading akhirnya, untuk uang ya, bukan untuk flexing ya. Iya, untuk uang. Habis itu akhirnya belum cukup umur juga kan untuk masuk ke forex market itu mesti 21 tahun dan akhirnya pinjam KTP orang tua, mulai masuk ya, dan akhirnya uang yang udah dikumpulin selama hampir 3 tahun 50 juta itu habis dalam waktu 2 malam. Kena margin call. Itu digebuk sama market, dihajar market, dan di sana stres nggak? Wah, stres gitu. Nggak berani ngomong lagi kan ke orang tua. Akhirnya pendam sendiri. Di sana aku punya 2 pilihan sebenarnya. Aku jadi denial, benci banget sama market.
semua instrumen keuangan. Dan pilihan kedua adalah aku ngakuin kesalahan bahwa market itu nggak pernah salah, tapi kalau misalnya kita kalah, kita rugi adalah kesalahan diri kita sendiri. Karena pada nyatanya di luar sana seperti Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk dan lain orang kaya itu semuanya ada di financial market. Trader-trader hebat dan lain-lain itu ada di financial market. Tapi yang rugi sampai misalnya bangkrut itu juga banyak. Dan di sana aku mulai belajar bahwa ini kesalahan aku sendiri nih. Aku masuk ke market tanpa dibekali dengan pengetahuan karena cuma ngasal-ngasal trading dan berharap cuan, dan itu nggak akan bisa. Even orang yang udah jago aja, orang yang udah ngerti aja bisa mengalami kerugian gitu. Apalagi kita yang masuk tanpa dibekali pengetahuan. Nah di saat itu mulai beli buku, mulai belajar. Akhirnya kecintaan terhadap financial market ya itu jadi makin dekat. Dan setelah mempelajari mengenai forex market, crypto, stock ya, dan sebenarnya sampai hari ini, sampai detik ini pun masih trading di instrumen-instrumen tadi. Forex masih ada, crypto masih ada, dan cuman kebetulan memang karena di stock itu karena ada perusahaannya, ada fundamental yang lebih deep dan lain-lain, dan aku juga passion di sana, dan akhirnya memang secara portofolio dan keaktifan memang lebih banyak di capital market, khususnya di saham Indonesia. Walaupun saham US sebenarnya ada, cuman memang fokusnya di saham Indonesia. Dan yang kedua adalah ketika di masuk gitu ya, kan udah selesai tuh waktu itu udah mulai belajar segala macam. Apakah enak gitu? Jawabannya adalah enggak gitu. Kalau teman-teman Auto Family gitu yang udah pernah ngerasain di market gitu ya, tahun 2019 itu cari cuan itu nggak segampang di 2020. Begitu 2020 pandemi masuk ke Indonesia, IHSG crash ke harga 4.000-an, kita beli saham apa aja rasanya enak banget, cuannya banyak banget. Salah satunya beli saham Astra Internasionalnya cuannya luar biasa ya kan. Nah cuman kalau kita ngomongin di tahun 2019 beda cerita, apalagi masuk ke tahun 2022. Jadi nggak selamanya enak gitu. Di 2019 keseluruhan porto mungkin masih ada ya minus mungkin 2-3% dalam satu tahun itu mungkin ada. Begitu tahun 2020 bisa dapat mungkin growth portfolio 80%. Kenapa? Bukan karena jago, bukan karena hebat, tapi karena momentum. Kok bisa tahu momentumnya? Karena udah belajar di market. Itulah yang kita penting. Momen-momen seperti itu ya kita pasti nggak akan mengharapkan crash, karena itu kan sesuatu yang nggak baik gitu untuk ekonomi, untuk negara. Tapi itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Itu adalah sebuah siklus. Kita lihat dari bubble.com, Asian Financial Crisis 2008 ya, itu semua orang tahu gitu ya. Harga rumah drop tiba-tiba langsung naik tinggi, saham yang drop tiba-tiba naik tinggi, dan di situ kita bisa memanfaatkan momentum gitu. Ketika kita punya knowledge, kita punya modalnya, kita invest, itu bisa jadi berkali-kali lipat. Nah itulah makanya kenapa aku selalu bilang ya, kita invest ke leher ke atas, kita tingkatin skill buat make more money, kita invest ke pengetahuan, kita ada modalnya, dapat momentumnya, invest, tujuan finansialnya kecapai. Ya walaupun nggak semudah yang di ngomongnya secara teoritis, tapi ya aku juga belum financial freedom gitu, belum punya uang misalnya ratusan miliar, belum punya, tapi kan menuju ke sana. Dan harapanku adalah andaikan pun kita nggak bisa punya uang ratusan miliar, yang pasti kita mengerti terhadap literasi keuangan dan financial planning ini, nantinya di masa tua kita bisa hidup tenang dan menikmati masa pensiun. Itu tujuan pertamanya. Jadi nggak usah kaya-kaya banget lah, yang penting masa pensiun tetap ada uang buat makan, buat kebutuhan, buat kehidupan, buat tempat tinggal, nyaman. Wow, luar biasa banget gitu ya. Jadi ini udah komplit banget nih Auto Family. Kita tahu ya bagaimana untuk berinvestasi dengan aman, dan juga bagaimana kita harus mengenali, bahkan kita juga sudah mendengar langsung pengalaman dari seorang Dennis. Kadang memang ada saatnya kita harus jatuh untuk mempersiapkan kita lebih lagi gitu. Dan kedua, untuk bisa mempersiapkan mental kita juga menjalani yang namanya investasi dengan baik dan juga penuh dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dennis, thank you banget untuk waktunya ya. Sukses terus buat kamu. Sama-sama. Saya menantikan juga ya perjalanan lainnya gitu ya, untuk bisa menginfluence anak-anak muda ya, bisa berinvestasi dengan cara aman. Sehat terus dan tetap luar biasa. Thank you banget. Tapi untuk para Auto Family juga terima kasih sekali untuk waktu Anda yang telah menyaksikan ini, karena ini juga waktunya kita untuk berpisah. Dan tadi tema yang kita bicarakan juga sangat menarik, di mana takut investasi. Yuk kenali aman dan mudahnya investasi bersama ahlinya. Dan saya yakin sekarang para Auto Family juga sudah bisa mendapatkan saran-saran berinvestasi. Ya, dan terakhir untuk para Auto Family, masih dipersilakan untuk dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk melakukan SPK dan juga mengikuti lanjutan acara di masing-masing cabang. Akhir kata, saya Lenatan ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan sampai ketemu lagi juga di Ngopi 2000 selanjutnya. Tapi jangan lupa nih para Auto Family untuk klik, comment, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID.
nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Auto 2000. Stay healthy, bravo, Auto 2000.